Kembali berjumpa sahabat Koridor TV. Tadi kita sudah keliling-keliling proyek Eden House, ya. Kita tahu bagaimana konsep proyek ini, kemudian prospek ke depan dan investasi properti yang akan teman-teman dapatkan kalau tinggal di sini, ya. Kita akan lebih banyak berbincang sekarang dengan Pak Gunawan, GM Eden House. Kita ingin tahu karena ini bagian dari proyek Tanjung Mas, ya. Iya. Tanjung Mas ini saya tahu ini perumahan yang cukup legendaris ini, Mas Gunawan. Bisa cerita sedikit ini? Karena saya dengar Mas Gunawan sejak awal proyek ini dikembangkan udah 26 tahun, ya. Iya. Di sini. Jadi kita pengen tahu nih bagaimana perkembangan perumahan ini sampai akhirnya sekarang juga lokasi terakhir dari boleh dibilang gitu ya, lokasi terakhir betul, dari betul. Tanjung Mas ini, ya. Ya. Gimana Pak? Terima kasih Mas Indra. Jadi Tanjung Mas Raya ini mulai dikembangkan oleh PT TCP Indonesia sejak tahun 92 ya. 92 itu proses pembebasan, kemudian mulai proyek infrastrukturnya tahun 93. Saya bergabung dengan grup TCP Indonesia ini tahun 96 saat saya selesai kuliah. Dari tahun 93. Sini juga, ya? Nah, kebetulan kenapa saya pilih di sini karena memang kampus saya dekat sini di Setelah selesai baru bergabung di sini. Cuma ya selama kuliah itu kan sering lewat juga kan. Lewat tuh ini di Universitas Pancasila, ya. Iya, betul. Jadi saya lihat perumahan ini cukup bagus lah ya, waktu dikembangkan, dibuka boulevardnya luas, lebar gitu kan. Nah, ini kita kembangkan, akhirnya saya masuk di sini bergabung dan tugas pertama saya langsung di perumahan Tanjung Mas Raya ini. Dulu kita kembangkan blok per blok ya, dari mulai blok A yang depan, terus kemudian rukonya di blok B1 sampai ke belakang. Terus pernah kita bikin mock up unit juga di blok D1 belakang ini. Itu luas tanahnya 600, bangunannya sekitar 400, 2 lantai. Nah, pengembangan di Tanjung Mas Raya ini sampai dengan 2007, ya. Tahu nggak berapa harga waktu itu Pak Gun masuk? Dulu itu tahun 2001 ya, kalau saya 2001 itu tanah per meter persegi di sini baru 1.050.000. 1.050.000. Iya. Memang waktu itu kan dia lewat ke sini ini agak sedikit terkendala di lintasan kereta apinya kan. Jadi kemana macet kan, apalagi kalau di waktu sore atau pagi. Terus dulu kan jadi satu pemandangan yang biasa kan, kalau lihat kereta itu penumpangnya sampai ke atas gitu kan. Itu masih ngalamin kan. Nah, tapi sekarang ya setelah kereta api dibenahi, terus kemudian perlintasan keretanya juga sudah dibenahi, ada flyover, kemacetan berkurang. Lama-lama harga tanah di sini mulai meningkat. Terutama di tahun-tahun 2012 itu sekarang yang peningkatannya cukup signifikan ya, di mana harga NJOP-nya juga naik, bisa setiap tahun naik terus kan. Nah, terakhir sekarang di sini harga NJOP-nya saja sudah 14 juta. 14 juta harga yang tadi 1 juta itu? 1 juta itu. Dulu kita 1 juta itu harga jual, berarti kan NJOP-nya di bawah itu. Nah, sekarang harga NJOP-nya saja sudah 14 juta. Itu dalam berapa tahun ya? 2000 itu terakhir 2007 ya, sekitar 14-15 tahun. Katanya luar biasa. Nah, itu masih macet itu kan waktu itu? Waktu tahun 2006-2007 itu masih macet ya. Masih macet. Flyover sudah ada. Kereta, ya. Betul. Terus kemudian terakhir ini kan sekarang kita sudah dibangunkan lagi untuk yang flyover yang tapal kuda itu. Jadi untuk orang yang mau putar balik dari arah Pasar Minggu ke Lenteng Agung atau dari Lenteng Agung ke Pasar Minggu juga itu sekarang tidak perlu harus melintasi perlintasan kereta lagi. Sudah bisa langsung berputar. Pak Gun, ini Pak Gun 26 tahun ya? 26 tahun ya. Boleh cerita nggak Pak Gun? Tadi saya dengar dari Universitas Pancasila, jurusan Teknik Sipil,
langsung masuk sini bagian Project ya, project. ya project. Nah, dia cerita nggak dari posisi awal sampai sekarang, kalau GM itu hanya untuk proyek di sini atau di seluruh? Ya untuk proyek di sini, proyek sini ya. Saya cerita nggak Pak? Ya, jadi waktu saya mengawali karir itu tahun 96, saya masuk sini sebagai supervisor project ya di project Tanjung Mas Raya ini. Itu tahun 96. Iya. 96 sampai dengan 2006 ya, mulai mengawali dari supervisor, terus kemudian site manager, project manager, asisten project manager waktu itu. Tahun untuk proyek Tanjung Mas ya. Kemudian tahun 2006 itu saya dipindah tugaskan untuk menangani proyek yang waktu itu kita punya proyek di Bali namanya Banyan Tree Project. Itu proyek apa? Itu proyek resort di sana ya, villa resort ya. Jadi kita kembangkan kawasan seluas 10 hektar yang terdiri dari 73 unit villa. Udah selesai? Itu 2006 selesai 2011. Itu selesai 2011. Ya, jadi waktu itu memang ada penjualan juga, tapi tidak semua dijual karena kita operasikan itu sebagai hotel resort ya. Hotel resort. Jadi memang sekarang ini mayoritas tetap punya kantor tempat saya kerja ini. Berapa lama itu di Bali? Project itu diselesaikan 5 tahun. Di mana 3,5 tahunnya saya menetap di sana waktu itu. Di Bali tahun. Itu belum menikah gitu? Sudah menikah ya, sudah menikah. Jadi ya saya harus bolak-balik ke Bali Jakarta waktu itu selama 3,5 tahun itu. Dari Bali kemana? Dari Bali saya berapa tahun? 3 tahun ya Bali? 3,5 tahun di Bali, terus kemudian tahun 2011 selesai, saya kembali ke head office. 1 tahun di head office, kemudian saya ditugaskan lagi ke Karawang. Di head office pegang apa? Di head office waktu itu saya pegang development business development ya. Kemudian dari situ saya ditugaskan lagi ke Karawang, ya di Karawang sebagai project manager lagi. Di sana waktu itu saya mengerjakan beberapa pekerjaan infrastruktur ya, pembukaan lahan dan juga ada area komersial juga. Itu di Karawang proyek apa? Kawasan industri ya? Kawasan industri, betul, di kawasan industri Surya Cipta Swadaya. Itu Pak Gun pegang bagian konstruksi? Iya, di konstruksi saja, konstruksi saja. Oke, dari situ kemana? Dari situ saya kembali ditarik lagi ke HO tahun 2015 karena waktu itu ada rencana untuk redevelopment di kawasan Geraha Surya International Office itu, yang semulanya office itu kita demolish, kita redesign untuk dijadikan mixed use ya. Cuma belum sempat dilaksanakan, keburu krisis kan, jadi kita tunda dulu. Nah, dalam menunda itu kebetulan kita masih kita lihat-lihat ternyata pasar properti ini kan udah bagus kan, udah bagus. Kita lihat juga land bank kita yang di Tanjung Mas Raya ini kayaknya bagus juga untuk kita kembangkan dan kita jual gitu. Ini saatnya kan. Makanya kita mulai desain dari tahun 2019 waktu itu ya, kita mulai desain, kita ajukan perizinan. Tahun 2000 sebetulnya mulai tahap perencanaan itu bukan di 2019 sih, 2018 akhir kita sudah mulai, cuma baru terrealisasi konsepnya itu 2019 baru kita bisa presentasikan. 2020 kita laksanakan, cuman memang sayangnya waktu kita groundbreaking ini ada pandemi ini mulai kan, sehingga membatasi kita untuk terutama yang ya ketemu fisik gitu.
Makanya sampai dengan saat ini proyek Eden House ini belum launching. Iya. Tapi Eden House ini betul-betul Pak Gun dari awal ya, dari konsep. Iya, dari konsep. Ya. Ya. Saya jadi pengen tahu apa sih keputusan manajemen waktu itu untuk kembangin di sini ya, selain tadi bahwa bisnis properti masih bagus. Iya. Nah yang menarik ini kan langsung dibangun semua. Biasanya kan konsep bisnis developer ya kalau memang nanti dibangun, terjual dulu, gambar dulu dijual ya. Kalau ini kan langsung semua dibangun. Saya lihat tadi memang udah semua dibangun gitu. Iya, betul. Semua ya. Apa ininya, Pak? Jadi sebetulnya ke depan itu kita nanti rencana mau bawa konsep Eden House ini kita akan kembangkan di tempat yang lain. Oh, di land bank? Di land bank yang lain ataupun di tempat lahan yang memang sekarang kita sedang jajaki untuk kita jadikan sebagai project Eden House ini. Kenapa ini harus dibangun keseluruhan? Karena kita punya komitmen bahwa klaster ini harus jadi, lingkungan ini harus jadi, sehingga kita bisa memberikan kenyamanan pada customer pertama yang nanti tinggal di sini. Gitu. Jadi pada saat nanti sudah ada customer yang tinggal, mereka sudah tidak mendengar lagi suara bising dari pekerjaan konstruksi atau kendaraan-kendaraan proyek yang lalu lalang, sehingga mereka tidak usah khawatir untuk nanti kalau anak-anak mereka bermain di sini lari-lari di jalan. Itu yang kita ingin capai. Iya, Pak Gun dari konsep ya, dari lokasi, Pak Gun punya keyakinan untuk terjual habis ini berapa lama? Sebetulnya ini kita rencanakan terjual habis ya dalam waktu sekitar 18 bulan lah ya, 18 bulan. 18 bulan sejak kita buka gitu kan. 18 bulan. Nah, ini sekarang kita sudah jalan ke ini 2 bulan ke 12 ya. Bulan ke-12 sudah 15 unit terjual kan. Jadi masih ada waktu untuk menjual sisanya ya? Iya. Ya. Pak Gun, karena ini dari awal Pak Gun ikut membina Eden House ya? Iya. Yang paling Pak Gun andalkan di proyek sini apa Pak? Jadi di luar soal udah dibangun duluan ya, konsep resort, terus lokasinya juga sudah dikenal juga kan, nggak susah lagi ngasih tahu lokasi Eden House di mana gitu kan. Apa Pak? Yang paling saya andalkan sebetulnya adalah legalitasnya Pak. Oh. Legalitas karena ya pertama ya developer ini saya sudah kerja di sini kan 26 tahun, jadi saya tahu lah. Saya tahu dan keanggotaan REI kita juga nomor 8. Ya kan, jadi udah termasuknya. Saya enggak aktif saya. Ada teman yang memang ditugaskan untuk aktif. Tapi keanggotaan nomor 8 itu kan berarti kan mengartikan bahwa kita memang dari awal sekali REI dibentuk kita udah aktif di sana gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikat kita ini sudah pecah Pak. Jadi sertifikat induk sudah kita lalui. Bahkan pada saat kita mau mengurus izin mendirikan bangunan untuk rumah-rumah ini, itu kita diminta untuk pecah sertifikat dulu ke masing-masing unit, baru kita bisa ajukan IMB. Nah, makanya kita dari sertifikat induk kita sudah pecah per masing-masing unit kafling. Untuk itu menjadi salah satu syarat pengajuan IMB, dan IMB sudah keluar. Sekarang semua jadi sertifikat induk udah per unit, IMB sudah per unit, PBB-nya juga sudah per unit gitu Pak. Jadi sudah bisa langsung, kalau KPR itu sudah bisa langsung AJB. Nah, jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi dari customer. Banyak kan orang taruh uang tanda jadi pun orang berpikir jangan-jangan proyeknya jadi dibangun apa enggak gitu kan gitu. Kalau ini enggak, kita fisiknya pun sudah terlihat dan secara legal dokumen bisa kita tunjukkan bahwa sertifikat sudah masing-masing. Pak Gun, terakhir. Ya. Udah 26 tahun di TCP. Ya. Apa filosofi Pak Gun dalam bekerja? Biasanya kan orang ya apalagi di properti developer kan, SDM-nya kurang Pak, jadi sebentar udah di tempat lain, sebentar udah di tempat lain. Ini Pak Gun dari awal sampai hari ini masih betah nih di TCP.
Kalau saya sih prinsip saya mengalir aja Pak, seperti sungai. Yang penting saya tunjukkan kinerja yang baik, jujur. Artinya kalau misalkan apalagi dalam situasi yang sekarang ini ya masih perusahaan masih kasih kepercayaan saya untuk kerja, ya saya akan ambil komitmen itu untuk saya jalankan sebaik mungkin gitu. Itu sih Pak. Oke, luar biasa. Iya. Iya, Pak Gun, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Indra. Sukses terus. Terima kasih. Di TCP Ya. dan proyek-proyek yang lain, konsepnya lebih menarik juga buat masyarakat yang masih membutuhkan karya-karya dari TCP dan Pak Gun tentunya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra. Ya, Lagi. sampai ketemu lagi. Selamat sore. Terima kasih.